Praktikum uji toksisitas pada ikan. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, limbah deterjen dan ikan nila disiapkan di wadah yang terpisah. Kedua, air pada ember 20 liter dikurangi sesuai dengan jumlah limbah deterjen yang akan dimasukkan. Yang ketiga, limbah deterjen dimasukkan ke ember. Keempat, ikan nila yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam ember sebanyak 10 ekor ikan. Kelima, ember ditutup dengan trash bag, lalu ikat trash bag dengan tali rafia. Tali tidak boleh diikat terlalu kencang agar aerator tetap menyala. Keenam, trash bag diberi lubang-lubang dengan menggunakan gunting. Selanjutnya, mortalitas ikan siap diamati setiap 24 jam sampai hari keempat. Berikut adalah hasil pengamatan mortalitas ikan. Pada konsentrasi 0%, 48 jam pertama belum ada ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 2 ikan yang mati, dan jam ke-96 tidak ada ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 8 ekor. Pada konsentrasi 10%, 48 jam pertama belum ada ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 1 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 1 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 8 ekor. Pada konsentrasi 20%, pada 24 jam pertama belum ada ikan yang mati. Pada jam ke-48 ada 1 ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 1 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 5 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 3 ekor. Pada konsentrasi 30%, pada 72 jam pertama belum ada ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 2 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 8 ekor. Pada konsentrasi 40%, pada 48 jam pertama belum ada ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 2 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 4 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 4 ekor. Pada konsentrasi 50%, pada 24 jam pertama 1 ikan yang mati. Pada jam ke-48 ada 1 ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 4 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 4 ikan yang mati. Maka tidak ada ikan yang tersisa. Pada konsentrasi 60%, pada 24 jam pertama belum ada ikan yang mati. Pada jam ke-48 ada ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 2 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 1 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 6 ekor. Pada konsentrasi 70%, pada 24 jam pertama belum ada ikan yang mati. Pada jam ke-48 ada ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 3 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 5 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 1 ekor. Pada konsentrasi 80%, pada 24 jam pertama ada 1 ikan yang mati. Pada jam ke-48 tidak ada ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 4 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 4 ikan yang mati. Maka tidak ada ikan yang tersisa. Pada konsentrasi 90%, pada 24 jam pertama 2 ikan yang mati. Pada jam ke-48 ada 3 ikan yang mati. Pada jam ke-72 tidak ada ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 2 ikan yang mati. Maka total ikan yang tersisa adalah 3. Pada konsentrasi 100%, pada 24 jam pertama 2 ikan yang mati. Pada jam ke-48 ada 2 ikan yang mati. Pada jam ke-72 ada 2 ikan yang mati, dan jam ke-96 ada 4 ikan yang mati. Maka tidak ada ikan yang tersisa. Uji toksisitas terhadap ikan dilakukan untuk mengetahui tingkat toksik bahan pencemar terhadap mortalitas ikan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan dilakukan pada 11 konsentrasi uji, dan masing-masing konsentrasi atau unit percobaan dilakukan terhadap 10 ekor ikan uji. Pada uji pendahuluan didapatkan data akumulasi. Berdasarkan data tersebut, nilai konsentrasi diri persen diubah dalam satuan ppm atau part per million dengan cara persen konsentrasi limbah dikali dengan 10.000. Setelah diubah dalam satuan ppm, nilai logaritma di limbah dicari atau sebagai sumbu X. Persentase nilai kematian ikan selama 4 hari yaitu 96 jam juga dihitung dengan cara jumlah semua ikan yang mati selama 4 hari dibagi dengan 10 atau total ikan awal, lalu dikalikan 100%. Nilai persentase ikan digunakan untuk melihat besarnya nilai probit atau sumbu Y, di mana nilai probit dapat dilihat dari tabel berikut. Cara membaca nilai probit, misalnya persentase kematian ikan sebesar 55%, maka dapat dilihat pada bagian vertikal atau menurun, angka 50%, dan pada bagian horizontal 5%.
sehingga didapatkan nilai probit pada persentase kematian ikan 55% yaitu sebesar 5,13. Setelah semua nilai probit, persentase kematian ikan dan logaritma limbah dalam ppm didapatkan, selanjutnya adalah disajikan dalam tabulasi data sebagai berikut. Data tersebut kemudian dianalisis secara regresi untuk melihat hubungan kedua variabel. Dalam hal ini yang berperan sebagai variabel X atau variabel bebas adalah logaritma konsentrasi dalam ppm dan variabel Y atau variabel terikat adalah nilai probit. Setelah dilakukan perhitungan regresi, didapatkan model dan grafik probit sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,3623X ditambah 3,7973. Setelah didapatkan persamaan regresinya, dihitung nilai LC 50 sampai 96 jam, lethal concentration 50% kematian ikan selama 96 jam, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut. Dengan demikian dapat disimpulkan konsentrasi limbah yang berbeda-beda dapat mempengaruhi mortalitas pada ikan. Mortalitas ikan bisa disebabkan oleh perubahan faktor fisik dan kimia perairan, seperti suhu, pH, kadar oksigen terlarut, BOD, dan sebagainya. Faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap proses fisiologis ikan sehingga dapat mempengaruhi kemampuan ikan dalam mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hasil perhitungan mortalitas, didapatkan nilai LC 50-96 jam atau perkiraan konsentrasi toksikan yang menyebabkan kematian ikan sebesar 50% terjadi pada konsentrasi limbah 21